Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak ABK atau autisme. Saya akan menjelaskan untuk yang pertama pengertian dari pembelajaran PAI, yang kedua yaitu pengertian dari autisme itu sendiri, dan yang terakhir yaitu penerapan pembelajaran PAI bagi anak autisme. Untuk yang pertama yaitu pengertian pembelajaran PAI, diambil dari beberapa pendapat yang mengatakan bahwa suatu usaha yang disengaja, yang bertujuan dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada orang tersebut. Sedangkan untuk PAI itu sendiri yaitu usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagaman peserta didik agar lebih mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya pembelajaran PAI itu upaya menciptakan suatu kondisi bagi terciptanya suatu kegiatan belajar dengan muatan ajaran Islam yang dalam proses pembelajarannya disesuaikan dengan kondisi dari tiap peserta didik tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian autisme. Haryanto mengemukakan bahwa autis berasal dari kata auto yang berarti sendiri, maka dapat diartikan seorang anak yang hidup dalam dunianya sendiri. Anak tersebut cenderung mengalami hambatan dalam interaksi, komunikasi, maupun perilaku sosial mereka. Jadi, autisme merupakan gangguan perkembangan neurobiologi yang berat yang terjadi pada anak, sehingga menimbulkan masalah pada anak untuk berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan lingkungan sekitarnya. Penyandang autisme ini tidak dapat berhubungan dengan orang lain secara mudah, serta kemampuannya untuk membangun hubungan dengan orang lain ini menjadi terganggu karena masalah ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dan untuk mengerti apa yang dimaksud dengan yang dimaksud orang lain itu. Tanda-tanda gejala ini sudah nampak jelas sebelum anak itu berusia 3 tahun dan kemudian berlanjut sampai dewasa jika tidak dilakukan penanganan yang tepat. Seperti itu. Autisme memiliki gangguan pada interaksi sosial, komunikasi, imajinasi, dan pola perilaku mereka. Nah, ini yang membuat mereka menjadi aneh, terlihat dengan mereka terlihat aneh dan berbeda dengan anak-anak yang lainnya, gitu. Yang selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran pada anak autisme. Nah, dikarenakan perilaku anak autisme ini berbeda dengan anak yang lainnya, maka metode pembelajarannya harus berbeda dengan yang pada umumnya. Salah satunya dengan dengan metode yang efektif, yaitu metode ABA, Applied Behavior Analysis, ya seperti itu, yang dicetuskan oleh Profesor Lovaas, dan biasanya metode ini disebut dengan metode Lovaas. Dasar-dasar metode ini, cara penyampaiannya kepada anak yaitu dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu dengan kehangatan berdasarkan kasih sayang. Kasih sayang yang dimaksud yaitu dengan yang tulus. Yang kedua yaitu dengan cara tegas.
dalam artian tidak dapat ditawar-tawar oleh anak-anak. Yang ketiga yaitu tanpa kekerasan, tanpa kekerasan, tanpa kemarahan, dan tanpa kejengkelan. Dan yang keempat yaitu prompt, maksudnya itu dengan bantuan, arahan, serta tegas. Tapi dengan kata lain, tegas bukan berarti kasar, namun berarti lembut, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu dengan memberikan apresiasi, apresiasi dengan imbalan yang efektif. Nah, itu menjadikan sebagai motivasi anak tersebut menjadi semakin meningkat. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.